Kita awali informasi Sendo Today hari ini, pemirsa, puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2B Kuta Cane, Aceh Tenggara kabur saat warga tengah berburu takjil jelang buka puasa. Ya, mereka kabur melalui atap dan pintu utama lapas. Warga Aceh Tenggara yang tengah berburu takjil dibuat panik dengan kaburnya sejumlah warga binaan Lapas Kelas 2B Kuta Cane, Aceh. Para tahanan ini melarikan diri secara bergerombol melalui atap dan pintu utama lapas. Akibat ulah para tahanan, lalu lintas di depan lapas macet. Beberapa di antaranya bahkan terlihat mengadang pengguna jalan yang lewat di depan lapas. Untuk rasio pengamanan di kita dari 6 orang petugas pengamanan, sedangkan isi di kita 362 orang. Jadi untuk rasio keamanannya tidak berbanding. Jadi kalau ada mobilisasi dari warga binaan banyak ke satu tempat, pasti tidak. Ada berapa pintu? Ada 3. Dalam insiden ini, sejumlah tahanan berhasil diamankan kembali oleh petugas lapas dan polisi. Saat ini pihak lapas dan polisi masih melakukan pendataan dan terus melakukan pencarian terhadap tahanan yang belum kembali. Dari Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan karung berisi pasir timah di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Beberapa orang serta kapal kayu berisi puluhan ton pasir timah diamankan dalam kasus tersebut. Naik. Naik semua. Anggota kepolisian Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah kapal kayu di Pelabuhan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Penggerebekan dilakukan lantaran kapal kayu ini hendak melakukan penyelundupan puluhan ton pasir timah yang akan dibawa keluar Pulau Belitung. Kasus ini terungkap saat tim gabungan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan tempat persembunyian 2 unit mobil truk yang diduga bermuatan pasir timah di hutan Desa Petaling. Setelah dibuntuti, 2 mobil truk itu bergerak menuju ke Pelabuhan Nyato untuk memindahkan pasir timah ke kapal kayu untuk diselundupkan keluar Pulau Belitung. Telah berhasil mengamankan aktivitas masyarakat yang berupaya untuk menyelundupkan pasir timah keluar Pulau Belitung. Jadi rekan-rekan penyidik di Treskrimsus mengamankan di lokasi di Pelabuhan Nyato di daerah Petaling, Kabupaten Belitung. Jadi untuk sementara barang bukti lagi proses pendataan oleh di Treskrimsus dan akan dibawa ke Polda. Sejumlah orang diamankan bersama 2 unit mobil truk dan 1 unit kapal kayu berisikan ratusan karung pasir timah. Kini sejumlah saksi dan barang bukti diamankan di Polres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko ditusuk di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Ya, polisi dengan cepat membekuk 2 pelaku. Kayak motor. Wah, rame ada motor. Ada motor. Wah, hancur. Dua. Beginilah detik-detik sejumlah remaja dari kelompok geng motor saat bentrok dengan warga di Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah remaja berhasil diamankan oleh warga dan menjadi bulan-bulanan warga. Warga kesal dengan ulah geng motor yang mencoba menyerang warga sekitar. Belasan remaja dari kelompok geng motor yang terlibat bentrok dengan warga sekitar berhasil diamankan tim Raimas Polresta Cirebon. Dari 17 anggota geng motor yang diamankan, terdapat 3 remaja mengalami luka bagian tubuh dan kepala, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan antara sekelompok pemuda bermotor dengan warga masyarakat yang ada di pinggir jalan. Itu yang diamankan berapa orang tadi? Kebetulan kami dapat mengamankan sekitar 17 orang dan ikut barang bukti sepeda motor ada 10 unit. Infonya ada yang terluka, Bang? Kebetulan ada 3 orang yang terluka karena perkelahian dengan masyarakat, sehingga kami amankan dan kami bawa ke Rumah Sakit Mitra Bumbon.
Selain mengamankan belasan remaja, petugas juga mengamankan atribut bendera geng motor, sejumlah handphone dan sepeda motor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ainis melaporkan. Pemirsa, usai dinyatakan hilang terbawa arus sungai selama 19 jam, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun ditemukan tewas. Ya, korban tenggelam saat bermain bersama dengan 3 temannya di Sungai Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur. Inilah detik-detik aksi penusukan seorang wanita karyawan toko oleh pemuda tadi kena di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku dan rekannya. Pelaku utama berinisial MNA, yang tak lain adalah mantan kekasih korban, ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan rekannya berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama kita amankan dulu satu pelaku yang melakukan penusukan itu berinisial M. Kemudian dari hasil keterangan dia kita kembangkan bahwa dia mengaku dia sebelumnya diantar sama temannya yang sebelumnya dijanjikan diupah uang sebesar 2.400.000 untuk membantu dia melakukan penusukan terhadap pacar. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial F, wanita muda berusia 19 tahun, sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Pemirsa, 5 bangunan rusak akibat tanah bergerak di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sejumlah bangunan hancur akibat tanah bergerak di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui kejadian berlangsung pada Minggu malam akibat adanya jurang di sekitar lokasi yang dialiri air secara terus-menerus saat hujan deras mengguyur lokasi. Kejadian ini pun membuat 3 rumah warga, 1 warung, dan 1 masjid rusak berat. Tanah bergerak juga mengakibatkan jalan desa rusak. Selain retak, juga sejumlah titik amblas setinggi sekitar 15 cm. Jam 12:30 roboh langsung. Yang roboh apa aja, Pak? Masjid. Masjid. Ya. Rumah warga? Warung. Rumah warga itu saudara. Pergeseran ini akibat dari wilayah bawah ada jurang dan aliran air. Ketinggiannya sekitar kurang lebih 8 meter. Nah, adapun pergeseran ini terkena korban tidak ada, dan rumah 4, kemudian masjid 1. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang berada di lokasi sehingga tidak ada korban dalam kejadian ini. Sementara warga yang rumahnya rusak akibat kejadian ini hingga saat ini masih mengungsi karena khawatir akan kejadian yang terulang kembali. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.